Assalamualaikum, ini kisah nyata nih ya. Ada teman di pantang lemak, tapi belas nggak ngerti soal jenis-jenis lemak. Sebenarnya gubrak nggak sih? Hah? Ya lu jangan nanya gue, bini gue aja dokter nggak terlalu ngerti jenis-jenis lemak. Astagfirullah. Saya jadi tergelitik nih ya. Pertamanya, diet rendah lemak itu old school, kuno. Coba aja diingat-ingat dulu, banyak produk gede-gede tuh labelnya. Low fat. Tapi sekarang beda. Diam-diam label low fat itu mengecil dan melipir aja kayak gitu. Keduanya ini saya jadi mikir ya, kalau beberapa dokter aja soal lemak masih belibet, pastinya bagus juga nih. Kalau di kanal sini, kita ulas jenis-jenisnya lemak. Yaudah, kita bahas pakai bahasa sehari-hari aja nih ya, seperti biasa. Secara umum, lemak ini ada dua, saturated fat dan unsaturated. Lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Saturated fat, lemak jenuh, itu rangkaian karbonnya udah komplit, udah penuh, diisi semua sama unsur-unsur hidrogen. Sedangkan yang unsaturated masih ada ujung yang kebuka. Ya, kalau ujungnya kebuka tunggal, dibilang monounsaturated. Kalau lebih dari satu, disebut polyunsaturated. Tak jenuh tunggal, tak jenuh ganda. Gitu bahasa kitanya. Terus ada lagi jenis keempat, trans fat gitu, atau lemak trans. Dalam tanda kutip, ini bisa dibilang lemak kepelintir. Nah, ya, banyak terhidrogenasi gitu, tapi nggak terus jadi saturated fat yang proper, tetap ada ujung-ujungnya yang kebuka. Jadi belum bisa dikatakan jenuh, dan dia ini jadi amat reaktif. Yang jelek yang mana? Kalau konsensus dari pakar kekinian, yang paling dicela-cela itu yang trans fat, si lemak palsu, ya ini banyakannya bikinan pabrik tuh. Kalau ada juga lemak alami yang kepelintir, terus jadi trans fat. Kebanyakannya dari lemak hewani tertentu, tapi rada jarang terkandung dalam makanan kita. Seringnya, yang terkandung dalam makanan umum, kalau trans fat itu ya processed food gitu, bikinan pabrik. Jadi, kejelekan pertamanya yaitu dia tidak selazimnya makanan alaminya manusia. Nah, karena tidak alami, pas kita makan, dia ini paling ngerepotin tubuh kita. Walau begitu, alhamdulillah, Allah itu maha pemurah, tubuh kita ini canggih. Nah, canggih tapi ada batasnya. Kalau kasupnya dikit-dikit, itu oke aja. Tapi kalau melewati ambang, trans fat ini menimbulkan reaksi-reaksi negatif itu deh gampangnya. Detailnya silahkan aja dicari sendiri tuh negatifnya apa. Kata kuncinya nih ya, oxidative stress, inflamasi kronis, radikal bebas, apalagi tuh istilah-istilah jelek yang sering terkait sama trans fat. Singkat cerita, dari keempat lemak tadi, jenis trans fat, inilah yang paling tinggi potensinya untuk merusak marka metabolisme kita. Cuma perlu jadi perhatian, yang jenis-jenis lain, itu bisa kepelintir juga kalau handling dan pengolahannya nggak proper. Karena itulah, maka sempat ada pakem, demi amannya, udah aja hindari semua jenis lemak. Minimalkan semua jenis lemak. Nah, gede-gedean lah terus jadi kampanye low fat. Nah, tapi belakangan ternyata ditemukan kembali. Itu tidaklah bijak, tidak bijaksana, bukan juga bijak laut. Walah. Karena lemak-lemak yang bagus itu justru salah satu makanan esensial manusia yang terbaik. Nah, jadi kalau manusia terus berpantang lemak habis-habisan, bolong tuh. Asupan esensialnya jadi nggak komplit, bolong. Celana aja juga bisa bolong. Lalu dicakar kucing. Sehingga ujungnya siapapun yang kurang asupan nutrisi esensial, jadi coba unsur kesehatannya tidak optimal. Lanjut dikit lagi ya, kalau jenis lemak-lemak yang lain, gimana tuh? Kalau guru karnivor sih bilangnya bagus semua, tapi beberapa argumen mereka masih diperdebatkan. Kalau kebanyakan, itu tetap aja jelek. Ya iyalah, apa juga kalau kebanyakan jelek kan ya. Porsi lemaknya, untuk kita bagaimanapun mesti seukuran porsi manusia, jangan seperti porsi harimau India. Nih. Yang lemak jenuh itu adanya di makanan hewani gitu kebanyakannya. Daging merah, produk susu, mentega, minyak kelapa kayak gitu. Lemak jenuh ini dalam suhu kamar dia berwujud padat. Dan dia ini akan cenderung meninggikan LDL kolesterol. Dulu LDL ini dibilang kolesterol jahat, tapi di zaman kekinian dia ini dianggap makhluk tak berdosa. Istilah kolesterol jahat ini terus diperdebatkan. Realitanya makin kesini makin ketahuan nih bahwa LDL itu dasarnya ada dua jenis. Jenis pertama, fluffy LDL, yang ngembang, nyaman-nyaman saja. Dan kedua, bulat LDL yang merupakan bahannya plak penyempitan jalur kardio. Nah, kalau metabolisme kita normal, konsumsi gula karbo junk food juga tidak berlebih, inflamasi kronis aman, kronik stres aman, maka LDL tinggi itu nggak apa-apa. Kebanyakannya akan berwujud fluffy LDL yang dibutuhkan oleh tubuh. Justru, kalau total kolesterol terlalu rendah, itu yang banyak mudaratnya. Realitanya yang kena serangan jantung stroke, itu kebanyakannya level kolesterolnya biasa aja atau kurang tinggi,
Ini bukan pendapat siapa-siapa, ini data dan fakta. Kerentanan di usia baya dan usia lanjut itu juga akan lebih tinggi kalau level kolesterol kurang tinggi. Tapi sebaliknya dari itu ya, kalau metabolisme kita gangguan, ada resisten insulin, inflamasi kronis, stres kronis, terus kebanyakan makan gula karbo junk food, kurang fasting, kurang sleeping, kurang healing, atau dengan kata lain pola makan dan pola hidup kepelintir, maka LDL yang tinggi itu amat berkorelasi dengan percepatan penyempitan jalur kardiovaskuler, diserang fat lemak perut, sehingga risiko serangan jantung, stroke, diabetes, dan seterusnya nggak karuan. Karena LDL-nya akan cenderung banyakkan yang bulat LDL. Jadi, ibaratnya LDL ini kayak golok gitu. Aslinya dia netral aja. Di tangan petani pendekar jadi barang berguna, tapi di tangan begal dan orang gila, jadi barang berbahaya. Itu tadi kalau lemak jenuh. Nah, kalau lemak tak jenuh, itu di suhu kamar dan suhu dingin cenderung berwujud minyak cair. Yang tak jenuh tunggal, contohnya nih lemak buah alpukat, lemak kekacangan pembijian tertentu, terus minyak tertentu kayak minyak zaitun. Yang lemak tak jenuh ganda, itu yang mengandung omega 3 dan omega 6 tuh. Sering dibilang sama para pakar, ada di lemak-lemak ikan dan seafood tertentu, pembijian tertentu, dan minyak nabati tertentu. Secara kesehatannya ini dibilang baik, karena dia akan ningkatin HDL kolesterol, tapi yang omega 6 itu dibilang bakal jadi mudarat kalau tidak cukup terimbangi sama omega 3. Kita udah tahu kali ya. Kendala lain, beberapa sumber lemak tak jenuh ini itu di lidah kalah lezat sama kalah maknyus dengan yang saturated fat tadi. Terus lagi ya tadi itu, yang jenuh maupun tak jenuh, kalau salah handling bisa jadi trans fat yang kepelintir dan bahaya. Gitu deh, kira-kiranya gambaran tentang jenis-jenis lemak dari makanan kita. Ini rada mendasar, tapi insya Allah besok kalau kita membahas lebih mendalam, pengetahuan dasar ini penting. Intinya di sini, kita jangan gerabak-gerubuk diet rendah lemak tanpa paham plus minusnya tiap-tiap jenis lemak. Yang mesti dipantang bukan jenis lemak atau jenis apa, tapi yang mesti dipantang itu yang sifatnya harmful, yang jelek untuk kesehatan. Terima kasih.